warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Menjelang Ramadan ini, ya kira-kira tinggal beberapa hari lagi. Saya sampaikan sebuah pembahasan penting bagi kita sebagai bekal awal untuk memasuki Ramadan. Setelah kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga kita disampaikan pada bulan Ramadan tahun ini. Ada pembahasan yang menarik dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang puasa, ya. Beliau dalam fasal as-sabi asyar, pada pasal 17 membahas tentang, dari buku Sirrul Asrar, membahas tentang bayan as-sawmi as-syari'ah wa tariqah, puasa syariat dan puasa tarekat. Beliau mengatakan bahwa as-sawmu syari'ah atau sawmu syari'ah ayyamsika anil ma'kulat wal mashrubat wa an wiqa'i an-nisa fin nahar. Apa yang disebut dengan puasa syariat menurut beliau adalah hendaklah seseorang atau kita semua menahan diri dari al-ma'kulat wal mashrubat wa an wiqa'in nisa fin nahar, dari juga menahan diri dari berhubungan dengan pasangan, dengan suami istri pada siang hari. Wa amma shaumut tariqah, sementara puasa tarekat adalah fawa ayyamsika an jami'a a'dha'ihi al-muharramat wal manahi wal dhamaim. Hendaklah seorang itu menahan diri seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang haram, seluruh anggota tubuhnya dari yang haram-haram, bal manahi dari yang dilarang, wadzamaim dari perbuatan-perbuatan yang hina, yang tercela. Kemudian beliau menyebutkan mithlul ujubi, seperti ujub, wal kibr, juga sombong, al kibr, kemudian al bukhl, kikir, wa ghair dzalik, dan yang lain-lain. Yang lain banyak, misalnya sum'a, ru'ya, khiyana, al-juban, al-kasal, dan seterusnya. Zahiran wa batina, lahir dan batin. Fa kulluha yubatilu shaumat tariqah. Beliau mengatakan bahwa tatkala ada kiber dalam diri kita, ada ujub dari kita, riya dalam diri kita, kemudian sum'ah dari kita, kemudian khianat, kemudian dusta, maka sebenarnya puasa tarekat kita telah batal, kata beliau. Ya, mungkin dari sisi syariat ya tidak batal, memenuhi syarat, tetapi dari sisi shaumut tariqah itu sudah batal. Nah, ini kenapa kemudian banyak orang yang tidak dapat puasanya, hanya dapat laparnya. Mari kita bahas lanjutannya sebagaimana disebutkan al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Puasa syariah muakkad, kata beliau, puasa syarat itu ada limit waktunya. Wa shaumut tariqah, sementara puasa tarekat itu mu'abbad fi jami'i umrihi, harus ada dalam sepanjang waktunya. Falidzalika, kata beliau, oleh sebab itulah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'.
wal 'atash. Bisa saja kata Rasulullah SAW bahwa ada seorang yang puasa, laisa lahu min siyami, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu illal ju' wal 'atash, kecuali rasa lapar dan dahaga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Ibnu Abi Asim fi Zuhd wal Qada'i fi Syubhat fi Syihab. Falidzalika qila kam min sha'imin muftir. Kata beliau, kam min sha'imin muftir, betapa banyak orang yang puasa tapi dia sebenarnya lagi berbuka, ya. Wa kam min muftirin sha'im, ya. Tapi betapa banyak pula orang yang berbuka tapi dia sedang puasa. Maksudnya orang lagi dia makan secara fisik tetapi dia puasa dari hal-hal yang tercela, dari yang haram, dari yang dilarang, dari kedengkian, dari hasad, dari ketakaburan, dari kecongkakan. Dia puasa. Nah, pada saat itulah walaupun kita tidak puasa secara fisik, ini makanya disebut mu'abbad itu, karena kita seharusnya puasa dari seluruh keharaman, dari seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sifat-sifat dzamimah yang tidak diperkenankan. Yakni seseorang yamsiku a'dha'ahu anil atham, dia menahan anggota tubuhnya dari seluruh perbuatan dosa. Wa idza'in nas bil jawarih, dan melukai seseorang dengan kata-kata, dengan sesuatu yang tidak diperkenankan. Sebab itulah kita tahu pada hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas shauma li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah bagiku dan aku akan memberikan pahalanya sebagaimana aku suka, sesuai dengan nilai puasa yang dia lakukan. Wa fil haditsil qudsi kadzalik yasirus shaim lis-shaimi farhatan aw farhatan lis-shaim, farhatun indal iftar wa fartahun inda ru'yati jamali. Yani bahagia tatkala dia melihat, ya, farhatun indal iftar, tatkala dia berbuka, kemudian wa farhatun inda ru'yati jamali, dan dia bahagia tatkala dia melihat keindahanku. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, qala ahli syariah, para ahli syariah, kata al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan, al-murad wal iftar al-aklu inda ghurubis syams. Yang dimaksud dengan iftar itu, yang dimaksud dengan berbuka itu adalah makan inda ghurubis syamsi, tatkala matahari terbenam, ya. Itu disebut berbuka, iftar. Wa minar ru'yah, apa disebut ru'yah itu juga ru'yatul hilal, melihat hilal fi lailatul aid, pada saat lailatul aid. Wa qala ahli tariqah, sementara ahli tarekat mengatakan al iftar inda dukhulil jannah. Ini luar biasa, ya. Perenungan sang imam. Wa qala ahli tariqah al iftar inda dukhulil jannah. Iftar itu adalah tatkala masuk surga, bil akli mimma fiha minan na'im, dan pada saat itulah kita makan dari apa yang ada dari nikmat-nikmat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang masuk surga. Wa farhatun indar ru'yah, menurut ahli tarekat atau orang-orang yang menggeluti tarekat, wa farhatun indar ru'yah, sementara kebahagiaan tatkala melihat adalah indalika illah subhanahu wa ta'ala, tatkala berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat,
yakni binadhri sirri mu'ayanatan, yang langsung milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amma saumul haqiqah, ini kita ulangi lagi. Wa amma saumul haqiqah, adapun puasa hakikat itu adalah atau saumul tariqah adalah ini yang lebih tinggi ya. Saumul haqiqah itu bahwa imsakul fuad adalah menahan hati an mahabbati ma siwallah. Jadi kita lihat ada di sini saum syariah, saumut tariqah, wa saumul haqiqah. Bahwa imsakul fuad an mahabbati ma siwallahi ta'ala. Subhanallah ini. Jadi kita ulang ya, biar nanti kalau kita menahan lapar dan dahaga, berarti kita masuk hanya itu, maka kita masuk saum syariah. Tatkala kita menahan anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang mazmum, perbuatan-perbuatan yang tercela, maka saat itulah kita masuk pada saumut tariqah. Tetapi tatkala kita menahan hati kita untuk tidak mencinta kecuali cinta kepada Allah, maka itulah disebut saumul haqiqah. Fa wa imsakul fuad an mahabbati ma siwallah, yakni menahan hati, mencegah hati untuk tidak mencinta kecuali mencinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menahan rahasia jiwa an mahabbati masyahadati ghairillahi subhanahu wa ta'ala, untuk mencinta melihat pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita inginnya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala secara musyahadah. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil haditsil qudsi, ya, al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasiaku, atau bagian yang paling penting dari dirinya. Wasirru min nurillahi subhanahu wa ta'ala fala yamilu ila ghairillah, ya. Tatkala sir kita ini penuh dengan cinta kepada Allah, maka pada saat itulah kita tidak akan condong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa lahu siwahu mahbub, dan dia orang bersangkutan tidak ada yang lebih dicinta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa marhubun matlub, dia tidak pernah berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat, ya. Faida, subhanallah, ini kita resapi ini ke kata-kata terakhir. Faida waqa'at fihi mahabbatun ghairullah, maka apabila ada dalam hati kita cinta kepada selain Allah, fasada saumul haqiqah, maka rusaklah puasa hakikat kita. Falau qada'u saumi, maka dia harus mengqada puasanya. Puasa apa? Tentu saja puasa hakikat. Wahwa, gimana cara mengqadanya? Wahwa ayyarja'a ilallahi ta'ala wa liqa'ihi, adalah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berjumpa mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jaza'u hadzal shaum, nah, kata beliau, dan pahala ganjaran puasa hakikat ini adalah liqa'ullahi subhanahu wa ta'ala fil akhirah. Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Saya ulangi, pemirsa rahmatullah. Jadi kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jalani, puasa itu ada 3 tingkatannya. Pertama adalah disebut dengan shaum syariah, yang kedua saumul haqiqah, saumut tariqah, yang ketiga adalah saumul haqiqah. Saumu
syariah adalah mencegah diri dari makan dan minum, kemudian berhubungan badan pada siang hari. Sementara saumul tariqah adalah menahan anggota tubuh dari seluruh perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan Allah Subhanahu wa taala, dari ujub, kiber, hasad, dengki, malas dan seterusnya. Sementara saumul hakikah, yaitu tingkatan terakhir, adalah tatkala kita mencegah diri kita, ya, mencegah hati kita untuk tidak mencinta kecuali kita mencinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disebutkan kalau kita tidak mencinta Allah, ya, puasa kita berarti tidak masuk, tidak mencinta Allah sepenuhnya, dan masih ada cinta kita melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada yang lain, maka puasa kita sebenarnya bermasalah dari sisi puasa hakikat kita. Dan kata beliau, fala budda yarji'a ilallah, maka dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat, dengan inabah, dengan aubah, dengan raja, dengan syukur, dengan sabar dan seterusnya, sehingga dia berhak untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala fil akhirah. Wa jazaa'u hadzal shaum, pahala dari puasa ini adalah liqa Allah Subhanahu wa taala fil akhirah. Orang bersangkutan kan berjumpa Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Menjelang Ramadan ini sekali lagi, mari kita tingkatkan min shaum syariah alal aqal pada level kedua yang disebut dengan saumut tariqah. Kemudian yang ketiga, mari kita tingkatkan lagi menjadi saumul haqiqah, sehingga kemudian kita bisa disebut orang-orang yang muhaqqiqin. Bahkan jika ini terus berlangsung, maka kemudian kita mungkin menjadi orang yang saumul ma'rifah. Saumul ma'rifah, kita menjadi orang-orang yang disebut saumul ma'rifah pada tingkatan terakhir. Kita senantiasa tidak bolak-balik, tapi kita terus continue untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala sepenuh jiwa kita, mu'abbadan, selamanya. Kita tidak pernah tergelincir cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang puasa syariah adalah kewajiban kita. Kita naik menjadi puasa tarekah juga kewajiban kita. Dan yang lebih tinggi daripada itu adalah tatkala kita menjadi orang-orang yang menjalankan saumul haqiqah, dan yang terakhir adalah saumul ma'rifah, yang ajak pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala, yang kokoh pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia hatinya terus terpaut kepada Allah, dan dia menjadi seseorang yang anti maksiat. Seluruh jalan hidupnya hanya untuk mengetahui berjalan bersama Allah, berjalan untuk Allah, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, memulai karena Allah dan mengakhiri karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita sambut Ramadan ini dengan puasa syariat kita, puasa tarekat kita, puasa hakikat kita, dan puasa ma'rifat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.